Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep dasar motor bakar dan memahami teknologi pada motor bensin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Mubarak. Perkenalkan, saya Muhammad Habibullah. Bisa diceritakan, Beb, apa latar belakang tentang motor bensin gitu? Oke, untuk motor bensin sendiri, yaitu motor bakar ya, adalah teknologi utama di balik pergerakan kendaraan bermotor. Sederhananya, motor bakar memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan membakar bahan bakar seperti bensin atau diesel. Motor bakar merupakan penggerak utama yang bekerja dengan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mesin. Proses pembakaran ini menghasilkan gas yang mendorong torak atau piston bergerak bolak-balik. Torak ini terhubung dengan poros engkol yang kemudian mengubah gerak bolak-balik menjadi putaran yang menggerakkan roda kendaraan. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri? Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dasar motor bakar pada motor bensin. Yang kedua, bagaimana cara kerja motor bensin dan siklus kerjanya. Yang ketiga, apa saja teknologi terkini yang diterapkan pada motor bensin untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Dan yang keempat dan terakhir adalah apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi terkini pada motor bensin. Nah, tujuannya apa nih, Bib? Oke, tujuan dari PPT ini yaitu menjelaskan dasar motor bakar pada motor bensin dan cara kerjanya. Lalu menganalisis berbagai teknologi terkini yang diterapkan pada motor bensin untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan ramah lingkungan. Lalu menyajikan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi motor bensin modern. Lalu memberikan wawasan tentang potensi masa depan motor bensin dengan berbagai teknologi canggih yang dapat digunakan. Oke, untuk konsep motor dasar sendiri itu seperti apa? Untuk konsep dasar motor bakar itu seperti motor bakar pada motor bensin itu mengacu pada kerja mesin yang menghasilkan tenaga melalui pembakaran bahan bakar bensin di dalam ruang bakar mesin. Secara umum, motor bakar pada motor bensin menggunakan prinsip konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik yang menggerakkan kendaraan. Komponen utamanya bisa dijelaskan, Bib? Lalu untuk komponen utama motor bakar yaitu ada 3. Yang pertama, silinder, tempat terjadinya proses pembakaran dan penggerakan piston. Silinder adalah ruang tempat bahan bakar dicampur dengan udara yang kemudian dibakar untuk menghasilkan tenaga. Lalu yang kedua ada piston. Piston sendiri yaitu bergerak naik turun dalam silinder untuk mengubah energi panas akibat pembakaran menjadi gerakan mekanik. Gerakan piston ini menggerakkan poros engkol atau bisa disebut crankshaft. Lalu yang ketiga ada katup. Untuk katup sendiri yaitu mengalirkan campuran udara dan bahan bakar untuk masuk ke ruang bakar serta pengeluaran gas buang setelah pembakaran. Oke, selanjutnya jenis motor bakar itu ada apa saja? Jenis-jenis motor bakar ini terbagi 2, yaitu motor bakar dapat dibedakan berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan dan sistem pengapiannya. Yang pertama adalah motor bensin. Motor bensin itu menggunakan bahan bakar bensin dan memiliki sistem pengapian dengan busi. Motor jenis ini banyak digunakan pada kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang kedua yaitu motor diesel. Menggunakan bahan bakar diesel yang memiliki rasio kompresi lebih tinggi dibandingkan dengan motor bensin. Sistem pengapiannya bergantung pada suhu tinggi yang tercipta akibat kompresi tanpa menggunakan busi. Oke. Teknologi terkini motor bensin ini apa aja, Bib? Oke, untuk teknologi terkini untuk bensin itu yang pertama ada injeksi bahan bakar elektronik atau EV, yaitu injeksi bahan bakar elektronik, sistem pengaturan suplai bahan bakar ke ruang bakar yang menggunakan sensor dan komputer untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar. Lalu ada turbocharger, yaitu alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Lalu ada sistem start-stop, yaitu teknologi memungkinkan mesin mati otomatis saat kendaraan berhenti, misalnya kita berhenti di lampu merah. Lalu ada variable valve timing atau VVT, yaitu teknologi yang mengatur waktu buka tutup katup untuk meningkatkan efisiensi mesin pada berbagai kecepatan dan beban.
Lalu sistem bakaran terprogram atau direct fuel injection. Pada sistem ini, bahan bakar disuntikkan langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Lalu ada motor bensin hybrid, kombinasi mesin bensin dengan motor listrik dalam kendaraan hybrid memungkinkan kendaraan berjalan lebih efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu prinsip kerjanya motor bensin itu seperti apa sih? Prinsip kerja motor bensin itu ada 4 langkah, yaitu yang pertama itu adalah langkah isap atau intake. Piston itu bergerak turun dan campuran udara serta bensin masuk ke dalam silinder melalui katup isap yang terbuka. Dan yang kedua itu ada langkah kompresi, yaitu piston bergerak naik dan mengkompresikan campuran udara dan bensin, membuat tekanan dan suhu meningkat. Yang ketiga itu langkah pembakaran atau power. Busi memercikan api untuk membakar campuran udara, bensin yang telah terkompresi, menghasilkan ledakan dan mendorong piston turun. Yang keempat itu ada langkah buang atau exhaust. Piston bergerak naik kembali dan katup buang terbuka, mengeluarkan gas sisa pembakaran ke saluran pembuangan. Bisa dijelaskan keunggulan dan tantangan motor bensin, Beb? Oke, untuk keunggulan motor bensin sendiri yaitu terletak pada kemampuannya untuk mengoptimalkan bahan bakar, menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan efisiensi yang lebih tinggi. Inovasi-inovasi seperti injeksi bahan bakar dan turbocharger membantu meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar. Namun ada tantangannya juga yang terbesar, yaitu saat dihadapi motor bensin adalah emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Meskipun teknologi seperti sistem pengolahan gas buang telah membantu mengurangi emisi, motor bensin tetap memiliki dampak lingkungan yang perlu diatasi melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan. Lalu kesimpulan dari hasil tadi itu seperti apa? Kesimpulannya tentang keunggulan dan tantangan teknologi mesin bensin itu adalah keunggulan motor bensin itu modern terletak pada kemampuan untuk mengoptimalkan pembakaran bahan bakar, menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan efisiensi yang lebih tinggi. Inovasi-inovasi seperti injeksi bahan bakar dan turbocharger membantu meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi motor bensin adalah emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Meskipun teknologi seperti ini, pengolahan gas buang telah membantu mengurangi emisi. Motor bensin tetap memiliki dampak lingkungan yang perlu diatasi melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ada lagi tambahan, Beb? Mungkin cukup ya dari hasil kita tadi. Ya, jadi itulah hasil diskusi kami berdua tentang konsep dasar motor bakar dan memahami teknologi terkini pada motor bensin. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.